Jadi buku hasil karya tangannya ketika beliau itu diasingkan dijadikan mas kawin untuk menikahi Bu Rahmi, saudara. Kalian orang bisa kalian menerima mas kawin sebuah buku karya tulis tangan suami kalian? Halo Rek, welcome back to Vimis Vin Mystery. Dari ekspresi wajahku aja udah kelihatan beda kan? Karena episode Vimis kali ini aku ingin bagi sebuah kisah yang buatku baper tingkat dewa, buatku pengen banget berjodoh dengan laki-laki seperti dia, dan buatku pengen banget punya kisah cinta seperti mereka berdua. Spesial kemerdekaan, Vimis akan recall memory back tentang orang paling berpengaruh dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Orang nomor 2 pertama di negara Indonesia tak lain dan tak bukan, beliau adalah Bung Hatta. Sebuah kisah cinta dengan perbedaan usia yang sangat jauh namun bertahan sampai akhir hingga maut menjemput. Perbedaan usia yang sangat jauh sampai menimbulkan sebuah gosip yang mengatakan bahwa Bung Hatta menikahi anak dari mantan kekasihnya. Benarkah semua itu? So, gak usah kakek ngomong, siapkan pikir juga hati, dan cerita dimulai dari sini. Lebih dari 1 abad, tepatnya 117 tahun lalu, lahirlah seorang anak laki-laki dari sebuah keluarga pedagang muslim di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada tanggal 12 Agustus 1902, pasangan Muhammad Jamil dan Siti Salehah dikaruniai anak kedua mereka, seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad Attar. Di mana Attar sendiri dalam bahasa Arab berarti harum. Namun karena masalah pelafalan masyarakat Indonesia saat itu, anak tersebut tidaklah dipanggil Attar, melainkan Atta, yang mana lama-lama kemudian hari anak itu tumbuh menjadi dewasa dan lebih dikenal sebagai Muhammad Hatta, padahal nama aslinya adalah Muhammad Attar. Ayah Bung Hatta merupakan keturunan dari ulama tarekat yang ada di Sumatera Barat, sedangkan ibu Bung Hatta merupakan anak dari seorang pengusaha muslim. Namun pada saat usia Bung Hatta 7 bulan, ayahnya ini meninggal sampai kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang pedagang dari Palembang. So memang dari kecil Bung Hatta ini sudah terbiasa dan dididik untuk senantiasa melaksanakan ajaran agama Islam dari keluarga ayah kandungnya, sekaligus terbiasa dan terdidik untuk hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, perekonomian dari keluarga ibu dan ayah tirinya. Berdasarkan kisah dari putri pertama Bung Hatta, pada saat kecil Bung Hatta ini pernah melihat rakyat kecil Indonesia yang ditawan dan dipukul oleh prajurit Belanda di sebuah kereta. Nah, sejak itulah Bung Hatta ini memiliki rasa prihatin yang begitu besar pada rakyat kecil. Beliau benar-benar ingin memberikan kebebasan kepada rakyat kecil, membantu rakyat kecil saudara sebangsanya, dan bahkan saat itu pula Bung Hatta yakin bahwa orang-orang Belanda yang menjajah negaranya pada waktu itu adalah orang-orang jahat. Bung Hatta yang tumbuh menjadi pemuda agamis, memiliki pemikiran cemerlang, cerdas, karena beliau memang terbiasa hidup di keluarga yang agamis, keluarga pedagang ya kan. Sampai akhirnya ya tak ayal beliau seringkali memberikan sumbangsi pemikiran beliau untuk kemajuan perekonomian rakyat. Sampai kemudian nama beliau semakin dikenal luas dan akhirnya Bung Hatta dipaksa untuk menjadi bendahara dari sebuah organisasi bernama Jong Sumatera dan Bon wilayah Padang. Dari sinilah karir politik Bung Hatta mulai dirintis. Karena nama beliau sudah semakin dikenal luas, akhirnya beliau seringkali diundang untuk mengisi ceramah-ceramah tentang politik, kemudian menghadiri pertemuan-pertemuan politik, memberikan wawasan kebangsaan kepada rakyat dan pemuda lainnya. Sampai pada tahun 1921, Bung Hatta menetap di Rotterdam, Belanda untuk menimba ilmu. Beliau bertekad untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya sampai beliau mampu dan sanggup membebaskan rakyat Indonesia dari cengkeraman penjajah manapun, termasuk Belanda. Selama di Belanda, Bung Hatta bergabung di Indische Vereniging. Awalnya ini hanya sekedar organisasi perkumpulan pelajar dari Indonesia yang ada di Belanda.
Namun setelah 3 tokoh muda dari Indonesia yang sangat penting diantaranya adalah Suwardi Suryaningrat, Dawes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung, nama Indische Vereniging langsung dirubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Jadi yang awalnya itu hanya sebatas organisasi perkumpulan pelajar dari Indonesia di Belanda, langsung berubah menjadi sebuah organisasi yang isinya adalah anak-anak muda dari Indonesia yang masih sangat idealis, memiliki semangat nasionalisme yang sangat tinggi, dan mereka itu berkumpul, bergabung, bertukar pikiran, di mana tujuan mereka hanya satu, tak lain dan tak bukan adalah memikirkan cara bagaimana memerdekakan rakyat Indonesia. Dan yap, tentu saja Bung Hatta ada di dalam organisasi Perhimpunan Indonesia tersebut. Di Perhimpunan Indonesia, Bung Hatta mengawali karir sebagai bendahara. Hingga pada tahun 1925, Bung Hatta dipercaya dan terpilih sebagai ketua PI di Belanda. Nah, dengan posisi inilah Bung Hatta semakin berani untuk menyuarakan cara berpikirnya, idealismenya, bahkan menyinggung kemerdekaan negara Indonesia. Karena idealismenya, semangat nasionalismenya, bahkan juga cara berpikirnya yang sangat cemerlang, beliau sampai berturut-turut terpilih terus menjadi ketua PI hingga tahun 1930. Dan benar saja, sumbangsih beliau ketika menjabat sebagai ketua PI itu sangat nyata terlihat. Pada tahun 1926, tahun kedua Bung Hatta menjabat, beliau memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Berlin, Perancis. Dan di momen inilah Bung Hatta memberanikan diri untuk mengenalkan nama negara Indonesia kepada perwakilan-perwakilan asing. Lalu, sejak itulah nama Indonesia dikenal oleh organisasi-organisasi internasional. Tahun ketiga beliau menjabat, Bung Hatta bergabung dengan organisasi yang lain, di mana organisasi itu namanya adalah Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda. Sampai kemudian beliau bisa berkenalan dengan aktivis nasionalis dari India yang bernama Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Bung Hatta yang terlalu terang-terangan menentang penjajahan Belanda akhirnya membuat pihak Belanda yang menjajah Indonesia saat itu tuh geram, sampai akhirnya Bung Hatta ditangkap dan ditawan oleh mereka. Namun semangat Bung Hatta tidak pernah padam. Beliau terus saja memanaskan tuh kan api bara semangat nasionalisme yang ada di dirinya demi menunjukkan kepada semua orang termasuk pihak Belanda bahwa Indonesia masih memiliki pemuda-pemuda seperti dia gitu. Sampai akhirnya Bung Hatta dibebaskan lagi dan melanjutkan tugasnya sebagai ketua PI. Tahun 1932, Bung Hatta balik lagi ke Indonesia dan bergabung dengan sebuah organisasi yang bernama Pendidikan Nasional Indonesia. Tahun 1933, Bung Karno ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke ND Flores. Nah, keputusan Belanda ini akhirnya menuai protes keras dari Bung Hatta. Beliau mulai aktif menulis kritikan-kritikan pedas, ancaman-ancaman kepada pihak Belanda terkait dengan pengasingan Bung Karno. Nah, karena ini, akibat aksinya ini, Bung Hatta ditangkap lagi oleh pihak Belanda dan diasingkan lebih jauh daripada Bung Karno, yaitu ke Digul, Papua. Buset. Meski begitu, Bung Hatta tak pernah patah semangat. Diasingkan ke tempat yang jauh sekalipun, hatinya Bung Hatta masih tetap untuk bangsa Indonesia. Dalam pengasingan, Bung Hatta menghabiskan waktunya untuk membaca, menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan yang selama ini belum beliau kuasai. Di Gul juga menjadi saksi bisu ditulisnya sebuah buku sakral, buku yang ditulis oleh kedua tangan Bung Hatta sendiri, buku yang kemudian akan menjadi bagian penting dari kisah cinta Bung Hatta dengan satu-satunya wanita yang beliau cintai. Buku tersebut berjudul Alam Pikiran Yunani. Setelah 8 tahun diasingkan, Bung Hatta dibawa ke Sukabumi. 1 bulan kemudian Belanda menyerah kepada Jepang usai pangkalan angkatan laut mereka diluluh lantahkan oleh pihak Jepang.
Bung Hatta kemudian dibawa kembali ke Jakarta. Pada saat itu, Indonesia memang sempat dijajah oleh Jepang selama kurang lebih 3 tahun. Namun pada awal 1945, BPUPKI yang merupakan organisasi bentukan Jepang, organisasi kamuflase bahwa seakan-akan Jepang itu mendukung Indonesia merdeka ya kan? Pada awal 1945 dirubah menjadi PPKI. Ketuanya adalah Bung Karno dan wakilnya adalah Bung Hatta. Nah, yang sudah belajar sejarah pasti paham nih ya kan, pada momen ini adalah momen-momen kehancuran Jepang. Tadi, pangkalan angkatan laut sekutu kan dihancurkan oleh Jepang. Sekarang gantian, sekutunya balas dendam. Mereka membom Hiroshima dan Nagasaki yang ada di negara Jepang. Kocar-kacir itu kan bangsa Jepang. Akhirnya mereka cabut dari Indonesia, gak mikirin wilayah jajahan mereka, gak mikirin Indonesia lagi, mikirin negara mereka yang kocar-kacir karena sekutu ya kan, karena balas dendam sekutu, dan membuat Indonesia saat itu dalam kondisi vacuum of power. Kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, tepatnya pada malam 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh tokoh-tokoh muda. Mereka semua mendesak dan meminta kepada dua tokoh tua bangsa Indonesia saat itu untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, memanfaatkan kondisi kekosongan kekuasaan yang ada di Indonesia karena ditinggalkan oleh Jepang pada waktu itu. Dan gak tanggung-tanggung, dalam waktu 1 malam saja segala macam hal berhasil disiapkan. Lalu keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur, Indonesia diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta dengan segala macam keberanian dan kenekatan memberanikan diri untuk berteriak merdeka. Tak sedikit negarawan, sejarawan, sastrawan, bahkan Vince sendiri mengakui bahwa Bung Hatta adalah sosok laki-laki sejati yang patut ditiru dan dipuji. Coba kalian semua yang masih nonton video ini sampai menit ini, ingat-ingat betul apa yang sudah aku kisahkan sebelumnya, gimana aku nyeritain perjuangan Bung Hatta dari beliau masih kecil sampai Indonesia dinyatakan merdeka. Keren kan? Juga tentang Bung Hatta yang mengingat betul kekejaman kompeni Belanda yang dilihatnya pada saat beliau itu masih kecil ya kan, hingga membuat Bung Hatta berjanji pada dirinya sendiri untuk belajar keras sampai beliau mampu mencerdaskan bangsa Indonesia dan membebaskan rakyat kita dari cengkeraman penjajah. Janji pada diri sendiri untuk belajar keras itu membuat Bung Hatta menjadikan buku sebagai santapan, sebagai teman tidur, sebagai teman santai. Bahkan mungkin saat itu kita bisa bilang kalau ada buku, pasti ada Bung Hatta. Janji itu jugalah yang membuat Bung Hatta bersumpah pada negaranya untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Kawan, ngeri lor, wow. Gimana? Gentle banget kan? Coba kita orang, berani kalian bersumpah untuk tidak menikah sebelum Indonesia bebas dari korupsi misalkan? Gila-gila. Namanya aja laki-laki sejati ya kan? Gak ada dalam kamus mereka pagi tempe, sore dele. Gak ada prinsip kayak gitu men buat mereka. Buat laki-laki keren kayak gini, A ya A, B ya B. Ludah yang udah dikeluarkan, pantang hukumnya dijilat lagi. Sekalinya mereka bersumpah, sampai mati pun sumpah itu harus tetap terlaksana. Dan itulah Bung Hatta. Beliau rela membujang demi memerdekakan negaranya, seperti sumpah yang beliau ucapkan bahwa beliau tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Dan hal itu terbukti dari lika-liku kisah cinta Bung Hatta. Pertama, Bung Hatta pernah dijebak kencan buta. Jadi Bung Hatta ini kan tekun belajar. Kawan-kawan Bung Hatta yang ada di Belanda itu kenalnya Bung Hatta lebih tertarik pada buku daripada perempuan. Akhirnya mereka kayak penasaran gitu kan, gimana reaksinya Bung Hatta kalau misalkan ada perempuan yang menggoda dia. Mereka pun menjebak Bung Hatta untuk ngedate dengan seorang gadis Polandia. Gadis ini tuh sangat cantik, sangat terkenal di kalangan pria di kampus mereka di Belanda itu. Bahkan gadis ini terkenal sebagai gadis yang mampu menaklukkan hati pria manapun. Kencan pun dimulai.
si gadis Polandia menggunakan berbagai macam trik cara untuk menggoda, merayu, dan meluluhkan hatinya Bung Hatta. Macam digombalin, dibaperin itulah ya kalau misalkan bahasa kita orang sekarang. Tapi hasilnya Bung Hatta tak tergoda sama sekali. Jadi kayak macam teguh pendirian walaupun digoda dengan cara kayak gimana pun. Akhirnya mereka berdua hanya makan malam saja waktu itu. Gak usah kalian bayangin macem-macem. Jangankan lanjut jalan, balas gombalan si cewek aja gak dilakuin sama Bung Hatta. Rencana kawan-kawan Bung Hatta pun hancur total. Lalu di depan kawan-kawan Bung Hatta, gadis Polandia itu bersaksi bahwa Bung Hatta bukan laki-laki, tapi dia adalah pendeta. Yang kedua, Bung Hatta sempat dijodohkan dengan Nelly, putri pengusaha Minang. Mengutip dari buku Hatta, Hikayat Cinta dan Kemerdekaan pada tahun 2010, Bung Hatta dekat dengan seorang pengusaha asal Minang. Pengusaha itu sudah seperti ayah angkat untuk Bung Hatta. Pengusaha itu bernama Maetep Ayub. Dia juga merupakan salah seorang pendukung terkuat untuk Bung Hatta saat Bung Hatta sekolah di Batavia sampai beliau melanjutkan di Belanda. Bahkan saat pulang ke Indonesia pada tahun 1932, Maetep berani menjemput Bung Hatta di Tanjung Priok. Padahal waktu itu Bung Hatta sudah dicap sebagai orang yang berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Ayub bahkan sempat ditahan oleh pemerintah Belanda karena kedapatan membawa Bung Hatta melakukan perjalanan bisnis ke Jepang pada tahun 1933. Semua itu karena Belanda khawatir kedatangan Bung Hatta ke Jepang membawa dampak negatif pada Belanda. Soalnya emang berangkatnya Bung Hatta itu sama pengusaha. Cuma di sana Bung Hatta malah ketemu dengan berbagai macam pejabat eselon atas negara Jepang. Makanya kayak Belanda ini takut sendiri gitu loh, khawatir, dan mereka pun membukum Maetep, soalnya Maetep lah yang membawa Bung Hatta ke Jepang. Kedekatan Bung Hatta dengan Ayub membuat rekan bisnis bahkan tua orang Minang di tanah Batavia meminta Bung Hatta untuk menikahi Nelly, anak gadis dari Maetep Ayub. Ibarat kata, seharusnya ini kan Bung Hatta bisa dikatakan dapat rezeki nomplok, mertuanya kaya, istrinya itu nanti cantik, berpendidikan tinggi, terpandang. Tapi Bung Hatta menolak, kawan. Oh my god. Semua itu tak lain dan tak bukan karena sumpah beliau pada negaranya bahwa beliau tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Keren gak sih we, ini sumpah keren banget, tolong. Aduh, gentle kali orang ini. Nah, di opening Vin sempat bilang bahwa Bung Hatta pernah tertampar isu menikahi anak gadis dari mantan kekasihnya, bukan? Lalu siapakah mantan kekasih Bung Hatta itu? Beliau adalah Ani, putri dari Tengku Nurdin, seorang pengalih bahasa di pemerintahan Aceh. Cerita ini dikutip dari buku Indonesia Free karangan Mavis Rose. Dalam buku tersebut, Mavis mengisahkan bahwa Bung Hatta pertama kali bertemu dengan Ani saat Ani menjadi delegasi dalam Kongres Perempuan ketiga di Bandung. Ani yang memiliki semangat nasionalis tinggi dikatakan mampu meluluhkan hatinya Bung Hatta, begitupun sebaliknya. Mereka pun menjalin hubungan dekat sampai dikatakan bertunangan. Namun karena Bung Hatta masih memiliki sumpah yang belum terlaksana, yaitu tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka, akhirnya pernikahan mereka pun dibatalkan. Setelah itu Ani menikah dengan kawan dekat dari Bung Karno, yaitu Rahim, dan dikaruniai dua putri yang bernama Rahmi dan Titi. Cerita ini tak ayal dipercaya oleh banyak pihak sampai menimbulkan gosip tak sedap terkait dengan pernikahan Bung Hatta nantinya, di mana gosip itu mengatakan bahwa Bung Hatta menikahi anak gadis dari mantan kekasihnya, menikahi anak gadis dari Bu Ani. Lalu benarkah semua itu? Tonton terus, pojok nanti-nanti. Setelah Indonesia merdeka, sebagai sahabat dekat, tentunya Bung Karno tanya dong ke Bung Hatta perihal gadis manakah yang ingin dinikahi oleh Bung Hatta. Secara Indonesia kan udah merdeka, sumpahnya kan harus terlaksana, kan merdeka ya harusnya setelah itu menikah, ya kan? Lalu Bung Hatta menjawab bahwa beliau ingin menikahi seorang gadis yang ditemui olehnya dan Bung Karno
di tahun 1942 di Institut Pasteur. Bung Hatta waktu itu hanya menjawab gadis yang ada di kamar ini, yang seperti ini, yang seperti itu, tanpa menyebutkan nama karena memang Bung Hatta nggak tahu siapa namanya. Dibantu oleh R. Soeharto, Bung Karno pun menyelidiki, dan kemudian barulah beliau tahu bahwa gadis yang diinginkan oleh Bung Hatta merupakan putri pertama dari kawan dekatnya, yaitu Rahim. Gadis itu bernama Rahmi Rahim atau yang lebih akrab disapa sebagai Yuke. Di tengah malam, Bung Karno ditemani oleh R. Soeharto datang ke rumah keluarga Rahim. Di situ beliau melamarkan Bung Hatta untuk gadis yang diinginkannya. Sebagai ibu, Ani Rahim tentu saja sangat terkejut. Hal itu karena perbedaan usia yang sangat jauh antara kedua calon mempelai. Waktu itu Bung Hatta berusia 41 tahun, sedangkan Rahmi Rahim atau Yuke masih berusia 19 tahun. Tak hanya Ani Rahim atau ibu dari Yuke saja yang merasa keberatan, bahkan Titi, adik dari Yuke pun mengompor-ngompori kakaknya untuk tidak menerima lamaran dari Bung Hatta yang ibarat kata ya lebih pas dipanggil om daripada suami. Ani Rahim sebagai ibunya meminta Bung Karno dan R. Soeharto untuk pergi terlebih dahulu karena ingin berdiskusi dengan Yuke sebelum membuat keputusan. Sebelum pulang, Bung Karno sempat berucap kepada Yuke meyakinkan bahwa Bung Hatta adalah laki-laki yang baik. Bung Hatta adalah sahabatnya yang baik. Bahkan beliau juga meyakinkan bahwa Bung Karno ini benar-benar mengenal baik Bung Hatta. Bung Karno juga mengatakan bahwa Bung Hatta adalah pilihan terbaik untuk Yuke dan Yuke tidak akan pernah dikecewakan oleh Bung Hatta. Dan tak disangka, Rahmi Rahim malah menerima lamaran Bung Hatta. Finally pada tanggal 18 November 1945, Bung Hatta menikahi Ibu Rahmi di sebuah villa yang ada di Megamendung, Bogor. Pernikahan yang teramat sangat sederhana tanpa resepsi megah. Bahkan yang membuat semua orang, termasuk ibu mertua, Ibu Ani Rahim ini merasa terkejut adalah mas kawin yang diberikan oleh Bung Hatta kepada Ibu Rahmi. Di saat lumrahnya mas kawin itu berupa emas atau perhiasan, Bung Hatta malah memberikan buku hasil karyanya sendiri sebagai mas kawin untuk menikahi Bu Rahmi. Jadi kalian orang masih ingat gak sih di awal-awal aku kan cerita waktu Bung Hatta ini diasingkan ke Digul, Bung Hatta kan nulis sebuah buku karyanya sendiri dengan tangannya sendiri yang diberi judul Alam Pikiran Yunani, ya kan? Aku bilang juga bahwa buku itu adalah buku spesial yang akan menjadi saksi bisu kisah cinta antara Bung Hatta dan wanita yang paling beliau cintai. Nah ini jadi buku hasil karya tangannya ketika beliau itu diasingkan dijadikan mas kawin untuk menikahi Bu Rahmi, saudara. Kalian orang bisa kalian menerima mas kawin sebuah buku karya tulis tangan suami kalian. Meski bagi orang lain ini tuh tak lazim gitu kan, bahkan lebih terkesan gak bondo, namun bagi Bung Hatta dan Bu Rahmi, buku Alam Pikiran Yunani yang ditulis oleh Bung Hatta saat beliau diasingkan ke Digul ini jauh lebih berharga dan tidak bisa dibandingkan dengan emas atau perhiasan apapun. Wow, gila. Anak-anak beliau di masa kini menjadi saksi hidup betapa mesranya hubungan cinta antara Bung Hatta dan Bu Rahmi. Saking perhatiannya, Bung Hatta ini sempat masuk ke ruang bersalin saat Bu Rahmi akan melahirkan. Bung Hatta memberikan sandwich buatan tangannya sendiri untuk istrinya tercinta. Bahkan saat naik mobil pun untuk tugas dinas negaraan dan lain sebagainya, Bu Rahmi itu senantiasa diletakkan di tempat duduk yang tidak terkena sinar matahari. Sayang betul tuh Bung Hatta, ya kan? Insya Allah. Putri pertama Bung Hatta yaitu Ibu Mutia Hatta juga menjadi saksi hidup yang mengatakan bahwa apa yang ditulis oleh Mafis Rose dalam bukunya berjudul Indonesia Free itu semua salah kaprah. Itu semua hanya gosip yang mengatakan bahwa Bung Hatta menikahi anak gadis dari mantan kekasihnya.
Semua itu muncul karena memang perbedaan usia antara Bung Hatta dan neneknya itu hanya berkisar 9 hari. Makanya kisah kayak gitu tuh dimunculkan gitu loh. Padahal sebenarnya neneknya atau Ibu Ani Rahim pertama kali bertemu dengan Bung Hatta ya saat menerima lamaran itu. Dan untuk masalah penampilan, ternyata Bung Hatta juga tidak senang melihat istrinya itu terlihat gemuk. Tapi untuk menjaga perasaan istrinya, Bung Hatta meminta tolong kepada adik sang istri untuk mengatakan agar istrinya itu nggak gemuk-gemuk. Menurut Bung Hatta, isu kegemukan itu akan lebur dalam sebuah percakapan dan candaan antara dua perempuan. Jadi kayak beda ceritanya kalau misalkan Bung Hatta itu kan nggak suka lihat Ibu Rahmi kelihatan gemuk. Kalau misalkan dia bilang jangan gemuk dong, itu akan melukai perasaan Bu Rahmi. Beda kalau misalkan Bu Rahmi ngobrol sama adiknya. Jadi kayak bener-bener menjaga perasaan Bu Rahmi itu loh, Heran aku. So, Bung Hatta ini udah cerdas berpolitik, cerdas menjaga perasaan perempuan gitu loh. Seremeh minta agar Bu Rahmi itu gak gemuk, beliau tuh sangat mikir sedetail itu. Coba, suka kali aku. Setelah Bung Hatta mundur dari kursi Wapres karena perbedaan pendapat ya kan, perbedaan pandangan, Bu Rahmi tetap menemani Bung Hatta, tentunya dengan kondisi yang pas-pasan. Meski dengan uang yang pas-pasan, kondisi keluarga yang cukup-cukup gitu aja, Bu Rahmi ini masih sempat nabung coba. Luar biasa kan? Jadi dengan uang tabungan itu, dengan uang tabungan suaminya, Bu Rahmi bisa berangkat haji bersama Bung Hatta. Coba kalian pikir, dalam kondisi yang sempit Bu Rahmi masih sempat nabung. Kalau kalian orang bisa, kalau aku mah kayaknya nggak bisa. Bung Hatta dan Bu Rahmi tetap setia saling menemani satu sama lain sampai maut benar-benar menjumpai. Akhirnya pada 14 Maret tahun 1980, Bung Hatta wafat dan 19 tahun kemudian Bu Rahmi menyusul Bung Hatta untuk kembali ke pangkuan Tuhan. Begitulah kisah cinta yang sangat luar biasa, kisah cinta yang nyata yang menjadi bukti dan saksi bahwa perbedaan usia yang sangat jauh tidak akan menjadi penghalang apabila keduanya sudah ditakdirkan untuk bersama oleh Tuhan. Mesra, itu dulu dariku. Semoga semua informasi yang aku sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan juga buat siapapun yang nonton video ini termasuk aku bisa mendapatkan jodohnya masing-masing. Yang cewek semoga dikasih seperti Bung Hatta ya kan, udah cerdas, baik hati, pandai menjaga perasaan, setia pada agama, negara dan juga wanitanya. Yang cowok dikasih seperti Ibu Rahmi, saling setia, menemani sampai maut menjumpai. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga share ke teman-teman semuanya. Terus juga tekan tombol subscribe-nya di channel aku ya. Subscribe please. See you in the next video dalam episode Fin Mystery. Bye.